Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi yang sangat cerah ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa, tandanya kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu mulai, ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Ya, namanya siapa? Nadia tidak masuk, kenapa? Oh iya, sakit. Baiklah teman-teman semuanya, kita doakan ya. Semoga teman kita Nadia segera diberikan kesehatan agar dapat segera bergabung kembali belajar bersama kita semuanya ya. Amin. Nah, baiklah kita langsung ke materi kita pada hari ini, yaitu adalah qada dan qadar. Nah, teman-teman semuanya, di dalam agama kita Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurus atau mengatur semuanya. Nah, termasuk ketetapan atau takdir. Takdir itu juga bisa disebut qada dan juga qadar ya teman-teman semuanya. Makanya kita juga harus beriman atau percaya kepada qada dan qadar. Karena qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam. Nah, baiklah, untuk yang masih penasaran apa pengertian dari qada dan qadar, selanjutnya kita akan membahas pengertian qada dan qadar ya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang qada. Nah, apa sih pengertiannya dari qada? Nah, qada sendiri pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara istilah dan juga secara arti atau bahasa. Secara bahasa, qada berarti hukum atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada sendiri adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, zaman azali ini adalah zaman sebelum adanya alam semesta. Qada ini juga merupakan sesuatu kejadian yang belum pernah terjadi sama sekali. Dan qada ini ada sebelum adanya qadar. Nah, baik teman-teman, itu tadi pengertian dari qada. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian qadar. Pengertian qadar sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, qadar merupakan kepastian, sedangkan menurut istilah, qadar adalah suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan, baik berupa peniadaan, perubahan, penciptaan terhadap manusia. Qadar ini berkaitan erat dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qada dan qadar ini baru kita ketahui setelah keduanya benar-benar telah terjadi. Teman-teman semuanya, itu tadi pengertian dari qada dan qadar. Perlu kita ketahui bersama bahwa qada dan qadar itu juga biasa disebut dengan takdir. Takdir itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, kali ini kita akan membahas juga tentang pengertian takdir mubram dan takdir mu'alaq. Yang pertama yaitu ada takdir mubram. Takdir ini bersifat sudah pasti dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Nah, contoh dari takdir mubram yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini merupakan sudah ketetapan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis kelamin ini ada dua, yaitu ada laki-laki dan juga perempuan. Jenis kelamin ini merupakan takdir mubram karena tidak dapat dirubah.
Contoh yang lainnya yaitu adalah kematian. Kematian seseorang itu tidak dapat diprediksi sehingga kita tidak dapat menghindari dari kematian tersebut. Maka dari itu kematian juga merupakan salah satu contoh dari takdir mubram ini. Nah, baiklah kita lanjutkan untuk takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dirubah dengan usaha manusia. Contoh dari takdir mu'alaq ini adalah orang yang sakit bisa sembuh dengan ikhtiar atau usaha berobat atau pergi ke dokter. Selanjutnya ada juga contoh dari takdir mu'alaq ini, yaitu ada orang miskin yang kaya dengan cara pandai menabung dan selalu bekerja keras. Pembahasan kita tentang qada dan juga qadar. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat beriman kepada qada dan qadar. Adapun manfaat beriman kepada qada dan juga qadar adalah yang pertama yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur dan juga bersabar. Yang kedua yaitu selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adalah ikhlas dan ridho atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang qada dan qadar. Mungkin dari pembahasan atau penyampaian Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silakan nanti dibuka bukunya halaman 150 dan dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Nah, sampai di sini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Dari Ibu, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.